Hadirat al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillah hadirat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqil adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhafat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum zakatahu min qabli ayatiya yaumul la bai'un fida'un fihi wala khullatun sadaqatun tanfa'u wala syafa'ata bighairi iznihi wa huwa yaumul qiyamah wa fi qira'atin bi raf'is salasah wal kafirina billahi au bima furidu alaihim humuz zalimuna liwad'ihim amrallahi fi ghairi mahallihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, nafkahkanlah oleh kalian atau keluarkan nafkah oleh kalian mimma razaqnakum, dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian, zakatahu, yang dimaksud adalah zakatnya. Jangan sampai sudah sampai nisabnya zakatnya ditahan-tahan, bahkan mungkin sebagian tidak sadar kalau segala apa yang sudah didapatkan wajib dikeluarkan zakatnya. Dari mulai 2,5%, 5%, 10%, bahkan ada yang sampai 20%. Min qabli ayatiya yaumun la bai'un fida'un, sebelum datang satu hari la bai'un, tidak ada jual beli, fihi, padanya, wala khullatun sadaqatun tanfa'u, dan tidak ada lagi sedekah yang bermanfaat buat kalian. Nanti kalau hari kiamat, orang yang punya harta di dunia, dia menyesal karena tidak membayar zakat dan tidak menginfakkan hartanya sesuai dengan kewajiban dan aturan dari Allah, sudah tidak ada lagi sedekah, sudah nggak ada lagi sesuatu yang bermanfaat buat dia untuk disedekahkan, bahkan penyesalan pun nggak ada gunanya lagi. Ya Allah, harta yang saya miliki saya akan sedekahkan semuanya. Andaikan semua mau dikeluarkan, sudah nggak ada gunanya lagi. Yang Allah berikan kewajiban itu sekarang. Wala syafa'ata bighairi iznihi, dan sebelum datang satu hari tidak ada lagi syafaat tanpa izin Allah. Wa huwa yaumul qiyamah, yang dimaksud adalah hari kiamat nanti.
Makanya jangan menjadi orang kikir, jangan jadi orang pelit. Punya harta disimpan, dinikmati sendiri, hak fakir miskin pun tidak diberikan, kewajiban dari Allah tidak ditunaikan, yang wajib pun tidak diingat, apalagi yang sunnah. Tapi segala kebutuhan nafsunya dipenuhi oleh dia. Kebanyakan seperti itu. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraat bacaannya biraf'is salasa, yaitu dirafakkan bacaan yang 3. La bai'un fihi wala khulatun wala syafa'atun wa hiya qira'atun ghairi ibni Katsirin wa ibni Amrin wa Yaqub wa hum yaqra'una bil fathi. Jadi bacanya la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Itu dalam segi bacaannya. Wal kafirina billahi, dan keadaan orang-orang kafir terhadap Allah, wa bima furridu alaihim, dan kufur terhadap apa yang diwajibkan pada mereka. Disuruh zakat nggak mau, suruh sholat juga nggak mau. Humuz zalimuna, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Liwadihim amrallahi fi ghairi mahallihi, karena mereka meletakkan perintah Allah tidak sesuai dengan tempatnya. Yang halal dibilang haram, yang wajib nggak dipedulikan, yang haram dianggap halal. Mereka tabrak semuanya sesuai dengan selera keinginan hawa nafsunya. Ini adalah orang-orang yang kafir dan mereka adalah zalim. Allahu la ilaha illa ma'budu bihaqqin fil wujudi. Allahu la ilaha, yaitu tidak ada yang wajib diibadahi, bihaqqin dengan hak, fil wujudi pada yang ada. Apapun yang ada, tidak ada yang boleh diibadahi illa huwa, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Batu itu ada, nggak boleh diibadahi. Patung itu ada, berhala itu ada, nggak boleh diibadahi. Fir'aun pernah hidup, nggak boleh dijadikan Tuhan untuk diibadahi. Nggak boleh sujud kepada Fir'aun, nggak boleh sujud kepada siapapun, tidak boleh sujud kepada pemimpin, nggak boleh sujud kepada presiden. Haram, dosa, musyrik hukumnya. Allahu la ilaha illa huwa, kecuali hanya dia saja, al-hayyu ad-daimul baqa, yang maha hidup, yang kekal selama-lamanya, tidak akan binasa, tidak akan ada ujungnya. Al-Qayyum al-Mubaligu fil qiyami bitadbiri khalqihi, yang maha berdiri, yang sempurna, yang terus menerus sempurna untuk mengatur semua makhluknya. Itu Al-Qayyum. Jadi kita diatur secara sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita hadir ke dunia, bagaimana hidup kita, berapa ukuran rezekinya, nasib kita, dan semua makhluk selain manusia sampai kepada malaikat dan juga setan, bahkan iblis, itu semua diatur oleh Allah. Nggak ada yang nggak diatur oleh Allah. Kapan mereka hidup, semua bisa bergerak berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun nu'asun. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang al-qayyum, yang tidak terkena nu'as, yang itu tidak terkena ngantuk. Allah tara nundutan, Allah tidak ngantuk. Wala naum, dan juga Allah tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, semua apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, lahu, itu semua milik Allah. Tidak ada yang bukan milik Allah. Langit dan bumi milik Allah, tanah dan segala isinya adalah milik Allah. Air, batu, besi, emas, perak, timah, semua adalah milik Allah. Dan kita pun manusia yang hidup di dunia adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
awan yang ada di langit itu milik Allah, air hujan yang turun ke dunia adalah milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi jangan ada perasaan bahwa manusia yang memiliki. Milkan wa khalqan wa abidan, baik kepemilikannya, makhluknya, dan juga abidan, hamba-hambanya, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita miliki, semua yang kita pegang, semua yang kita aku adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Man dzallazi la ahada yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada satu orang pun yang akan bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa biizni, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kita sekarang di dunia bisa membantu, bisa menolong, semua dengan izin Allah, dan nanti di akhirat semua bisa membantu dengan izin Allah. Lahu fiha ya'lamu ma baina aydihim ay al-khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala apa saja yang ada pada makhluk lahir dan batin. Allah tahu hati kita, Allah tahu lirikan mata kita, Allah tahu pendengaran kita, dan Allah tahu apa yang didengar oleh kita, dan Allah yang tahu dari bekas-bekas sisa-sisa apa yang sudah kita buat, yang sudah kita dengar, yang sudah kita lihat. Allah tahu ada bekas apa yang ada di lisan kita ini. Allah tahu tentang apa yang bekas yang ada di dalam tenggorokan kita. Allah tahu semuanya. Maka nanti suatu saat, seperti kata Nabi SAW, ada orang dicatat berdasarkan laporan malaikat, ini ahli neraka. Kata malaikat, sebab nggak ada amalnya. Kata Allah, periksa lagi. Diperiksa oleh malaikat, barangkali ada kebaikan yang bisa menyelamatkan dia. Laporan kepada Allah, ya Allah, tidak ada, tidak ditemukan. Kata Allah, periksa lagi, masih belum ditemukan. Begitu diperiksa lagi, kata malaikat, ya Allah, ternyata ada bekas di dalam jawfnya ini, ada kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, dia hambaku, dia mengaku aku adalah sebagai Tuhannya, masukkan ke dalam surga. Allah maha tahu. Jadi Allah tahu tentang apa yang membekas dalam diri kita. Segala kalimat yang kita keluarkan itu ada bekasnya di dalam jawf kita, dan itu ada perhitungannya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Allah tahu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan Allah juga tahu apa yang ada di belakang mereka, yaitu min amri dunya wal akhirah, dari mulai urusan dunia dan juga tentang urusan akhirat. Allah yang maha tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya. Aila ya'lamuna syai'an min ma'lumatihi, tidak ada yang tahu sedikit pun daripada ilmu-ilmunya illa bima syaa, kecuali dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya'lamuhum bihi minha bi akhbari rusul, yaitu apa yang diketahui oleh mereka diantaranya adalah tentang kabar-kabar tentang para rasul. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya Allah lebih luas dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi. Kila ahata ilmuhu bihima, ada satu pendapat bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan kursinya Allah, yaitu ilmunya Allah meliputi keduanya, yaitu meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi tidak ada yang rahasia bagi Allah di langit dan di bumi. Apa benda yang ada, berapa jumlahnya,
Kalau kita sekarang tahu tentang apa yang katanya di langit itu betapa banyak bintang-bintang dan juga benda-benda langit yang jumlahnya tidak terhingga, yang jumlahnya tidak ada orang yang tahu. Bintang saja bukan sekedar miliaran, bahkan triliunan, bahkan sama hingga ada orang yang tahu jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita tidak tahu ada apa di balik karpet ini. Allah tahu. Di sini ada molekul-molekul dan ada atom-atom yang berterbangan. Kita nggak tahu. Menyentuh kepada mata kita pun tidak sadar. Allah semuanya tahu berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa qila mulkuhu. Kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Wa qila al-kursiyyu nafsuhu. Dan satu pendapat sebagian ahli tafsir yang dimaksud al-kursi adalah al-kursi nafsuhu, yaitu zat kursi itu mustamilun alaihima li'azamatihi, itu meliputi, mencakup langit dan bumi, lihadisi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarahimi sab'atin ulqiyat fit turas. Kata Rasulullah, tidaklah as-samawat as-sab'u, 7 lapis langit itu, fil kursi, dibandingkan dengan kursinya Allah, illa kadarahimi sab'atin, diibaratkan seperti 7 buah uang dirham, ulqiyat fituros, dilemparkan ke dalam pasu itu apa? Tempat bunga ya? Apa namanya? Pot ya? Ke dalam pot yang besar, sehingga 7 buah dirham itu berada di dalam pot yang besar. Hanya itu saja bandingannya, betapa besarnya kursi, padahal langit saja tidak ada yang bisa mengukur jarak dan besarnya. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, dari pengetahuan yang pernah kita baca, kita hidup dalam satu galaksi. Bumi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Panjangnya galaksi Bima Sakti 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Sedangkan galaksi di alam ini katanya miliaran. Dan jarak galaksi yang paling dekat dengan kita namanya Andromeda. Jarak tempuhnya itu ada yang mengatakan 4 juta tahun cahaya. Bukan 100.000 lagi, jaraknya 4 juta tahun cahaya. Dalam satu galaksi jumlahnya miliaran bintang. Betapa gedenya dunia ini, alam ini. Dan kursi Allah dibandingkan dengan langit dan bumi itu hanya ibarat 7 buah uang dirham dimasukkan ke dalam pot yang besar. Wala ya'uduhu yuskilu hifzuhuma. Tidak ada yang berat untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Langit dan bumi, as-samawati wal ard wa huwal aliyyu. Tidak ada keberatan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyyu, dialah zat yang maha tinggi, fauqa khalqihi fil qahri, di atas seluruh makhluknya. Al-azimu, yang besar, yang agung, al-kabir, yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat kursi yang biasa kita baca, yang begitu banyak fadilahnya, dan itu termasuk ayat munjiah. Rasulullah bersabda, bacalah ayat kursi dalam setiap selesai mengerjakan sholat wajib. Insya Allah kita akan diamankan, diselamatkan dari disentuh oleh api neraka. Baca setiap ba'da sholat. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan Ad-Iyalil Imamil Ghazali. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki dan umur yang barokah, dimudahkan segala urusan kita. Dan kita selalu mendoakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga beliau senantiasa sehat wal afiat, dijaga, dipelihara, diselamatkan oleh Allah, dimudahkan semua urusannya, dimenangkan segala perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arqadahu wa minal umri asadahu wa minal isani atammahu wa minal in'ami ammahu wa minal fadli azabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akrun bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afika ala zunubina wa kunna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinina ijtihadana wa alaika tawakkulana wa timadana. Allahumma sabbitna ala najil istiqamah wa izna fid dunya min mujibatin nadama yawmal qiyamah wa khafif anna siqalal awzar warzuqna ishatal abrar waqfina ma ahammana fi hadhihi dar wa fi tilka dar wasrif anna syarral asrar wa kaidal fujjar wa tikriqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya khaliqal laili wan nahar khallisna min hammid dunya wa azabil qabri wan nar ya alimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdus sadis, wiridan yang sadis, yang keenam. Iza dakhala waktul asri, apabila sudah masuk waktu asyar. Bagaimana kita menggunakan waktu itu? Dakhala waktul wirdis sadis, berarti sudah masuk ke dalam wiridan yang keenam. Wa huwa allazi aqsama Allah ta'ala bihi iz qala ta'ala. Dialah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, yaitu dengan waktu asar. Iz qala ta'ala, di mana Allah berfirman, wal asr, demi asar, demi waktu, demi masa. Haza ahadu makna yail ayati, ini adalah salah satu di antara dua makna ayat. Apakah yang dimaksud dengan wal asri demi waktu asar? Ada juga mengatakan demi masa. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah
Dengan itu, maka di situ ada satu perhatian yang mendalam. Kenapa? Ada apa? Sampai Allah menggunakan sumpah dengan waktu itu. Wa huwal muradu bil asal fi ahdi tafsir ini. Dan itulah yang dimaksud dengan wal asri, demi asar. Al muradu yang dimaksud bil asal, yaitu dengan waktu sore, yaitu maksudnya waktu asar. Fi ahadi tafsir ini pada satu di antara dua tafsir. Wa huwa al-asiyul mazkur fi qaulihi azza wa jalla. Itulah yang dimaksud dengan waktu al-asiyah, bukratan wa asiyah. Bukrah itu pagi, seperti sekarang ini bukrah. Ini waktu yang barokah untuk mencari rizki, untuk kasab. Al-barakatu fi bukuriha, keberkahan ada pada pagi harinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sampai kosongkan waktu wajib dari waktu wajib sholat di waktu pagi seperti ini. Selesai waktu subuh, datang isyraq, datang duha, tidak ada lagi waktu yang wajib untuk sholat sampai menunggu waktu zuhur. Setelah zuhur datang asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, habis isya subuh, setelah subuh selesai. Itulah hikmah yang diberikan oleh Allah. Maka orang-orang mukmin, bahkan para ulama di zaman dulu, mereka yang kasabnya pagi saja sampai qailulah sebelum waktunya zuhur. Sekarang dipakai semua untuk dunia. Wa huwal muradu bil asali fi adil tafsiraini wa huwal asiyul mazkur fi qaulihi azza wa jalla wa ashiya, demi waktu sore. Wa fi qaulihi bil asi wal isyraq, demi waktu sore dan demi waktu isyraq. Wa laysa fiha jal wirdi salatun, dalam wiridan waktu asar ini, yaitu setelah asar, tidak ada sholat illa arba'u raka'atin bainal azanaini, kecuali 4 rakaat di antara 2 azan, yaitu sholat sunat antara azan dengan qomat, selain yang wajib ya. Kama sabaqa fi zuhri, sebagaimana sudah diterangkan pada waktu zuhur. Summa yusallil fardha, kemudian dia mengerjakan sholat fardu, yaitu sholat asar. Wa yastajilu bil aqsam al arba'ah al mazkura fil wirdil awal, maka dia harus menyibukkan diri dengan 4 bagian tadi, yaitu diantaranya ada zikir, ada sholat, kemudian ada tafakur, qiraah, al-mazkurah yang sudah disebutkan yang barusan fil wirdil awal, pada wirid yang pertama, ila antar tafi asyamsu, sampai cahaya matahari itu naik, ila ru'usil hitan, pada ujung-ujung tembok, watas farra, dan sampai matahari itu menguning. Kalau sore hari kan mataharinya ada di bawah, jadi cahayanya ada di atas. Kemudian langit menguning. Itulah habisnya waktu asar. Nanti datang lembayung merah, berarti sudah datang waktu maghrib. Itulah waktu yang terus berkesinambungan untuk mengerjakan wiridan-wiridan. Wal afdalu fihi, yang paling utama, yang afdol pada waktu itu, izmuni'a anis salati, apabila dia terlarang untuk mengerjakan sholat, tilawatul Quran. Yang paling afdol adalah membaca Quran, bitadabburin wa tafahumin, dengan mendalami makna-makna Al-Quran, tadabbur wa tafahumin, dan juga mencari faham. Bagaimana memahami Al-Quran pada waktu itu. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, fahami Al-Quran.
Ijazma'u zalika makna zikri, karena dengan membaca Al-Quran itu sudah menghimpun makna zikir, wa doa dan makna doa, wal fikri dan makna tafakkur. Karena kan zikir, doa, fikir, salat, kan tafakkur, qiraah. Dengan membaca Al-Quran sudah mencakup 3 makna, yaitu zikir, doa, dan juga fikir, tafakur. Wa yandarju fi hadzal qasami aksaru maqasidil aqsam as-salasa. Maka masuklah secara bertahap dari pembagian ini pada kebanyakan maksud-maksud pembagian tadi, yaitu pembagian yang 3 tadi, dengan membaca Al-Quran. Al-wirdus sabi, wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin rahimakumullah, hari ini sudah tanggal 28, hari Jumat, sudah masuk tanggal 1. Tanggal 1 nggak ada peringatan bagi kita untuk merayakan, ya, merayakan tahun baru, bakar petasan, begadang, menunggu waktu 00, bakar jagung, melembui, botram, nggak ada bagi kita. Sebab bagi kita tahun baru yang harus kita agungkan adalah tanggal 1 Muharram. Sampaikan kepada anak-anak, tidak ada bakar lilin dan juga tidak ada tiup trompet, haram hukumnya. Itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasara saja. Sampaikan, jangan sampai lupa, karena kalau tidak diingatkan takut lama-lama mereka kebiasaan lagi. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir sudah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya, karena terus mereka diingatkan. Biasanya dulu tanggal segini sudah mulai itu tukang trompet jalan-jalan kemana-mana, baru udah dipanggulikeun ku indung bapakna. Yang belinya ibu-ibu pakai kerudung, katanya menyambut tahun baru. Tapi yang sedih, di kota sekarang meninggalkan, di kampung-kampung digede-gedekeun ayeuna. Dan aneh, apa hubungan tahun baru jeung mahalna cabe? Jadi cabe jadi malah rahal ayeuna. Sayuran katanya tahun baru arek mau datang, jadi marah rahal. Ayam katanya mahal. Endog nararai. Apa hubunganana? Naon hubunganana tahun baru jeung nu kitu? Orang-orang Islam ikut-ikutan meni wajib jalan-jalan karumpul jeung keluargana di villa kata menyambut tahun baru. Itu merayakan perayaan-perayaan asyaitoniyah.
haram hukumnya, nggak usah. Kalau memang mau kumpul dengan keluarga, cari waktu yang lain. Jangan sampai ada kesan membesar-besarkan tahun baru, sepikan tahun baru. Begitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhaka allazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa izun nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi uzunain wa yubsiru bi ainain wa yamsi bi rizrain wa yabtisu bi yadain wa yatakallamu bi syafatain. Asadun nafsi billahi khaliqil akbar. Wa taqaddasat asma'u wa la ilaha ghairu. Allahumma inni ajaluka fi nuhuri adai wa a'udzu bika min syururihim wa tahayyulihim wa makrihim wa makaidihim. Afina raman narada bi adawatan minal jinni wal insi ya hafiz ya hafid ya kafi ya muhit. Subhanaka ya Rabbi ma'azama syanak wa azza sultanak wa arfa makanak. Ta'asantu billah wa bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illahi wa bi rusulillahi wa salihina min ibadillah. Asantu nafsi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rusni bi'ainika allati la tanam waqnufni bikanafika allazi la yuram warhamni biqudratika alayya fala ahliku anta siqati wa rojai ya ghiyasal mustagisin ya darkal halikin. Ikfini syarra kulli tariqin yatruku bilailin aw naharin illa tariqan yatruku bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi min kulli ma yuzi wa min kulli hasid. Allah shifai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas ajibil bashi anta syafi wa afi antal muafi. La shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa'ni kulla tabin syadid wa fini minal haddi wal hadid wal marudi syadid wal jaisil hadid waj'alni nuran min nurik wa 'izzan min nizzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa tahidan min tahidik ya zal jalali wal ikram wal mawahibil izam. As'aluka bika wa la as'aluka bi'adik wa lika anta fi'ani syarra kulli lisan innaka antallahul khaliqul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman thayyiban mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin zahiran wa batinan wa ala kulli halin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minan nar